Lanjut belajar Power BI. Kali ini kita akan ngoprek Power BI live, uncut ya, untuk kita bisa tahu bagaimana gampangnya atau susahnya ya menggunakan Power BI untuk kita membuat report. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Udah? Oke. Ini belajar live coding, jadi ya banyak hal yang uncut, semoga nggak ada yang aneh-aneh muncul. Oke, kita mulai dengan kita buka data source-nya. Kita pakai data source dari Pemprov DKI. Nah, ini aja udah ada beberapa icon unload. Ini apa ya? Kesehatan, keuangan daerah, kependudukan. Data yang paling gampang biasa kependudukan. Biasa dia cuma satu data yang sifatnya... ini uncut ini, oke. Nah, kita mau ambil data yang mana nih? Kira yang gampang aja ya. Nah, ini terlalu gampang. Nah, data penerbitan akte kelahiran ini satu ya. Atau ini nih, jumlah data penduduk berdasarkan agama per kelurahan deh. Ya. Oh, ternyata kita dapat data beberapa tahun. 13, 19, 20. Aduh, ini data beberapa tahun bagus. Cuma saya khawatir nih bakalan nggak konsisten nih datanya nih. Tapi oke, kita take it anyway ya. Nah, kita mulai dengan kita buka Power BI. Oke, kita get data. Nah, data dari Pemprov DKI itu adalah public website. Artinya kita nggak perlu semacam kayak memasukkan username password, nggak perlu authentication ya. Oleh karena itu, kita ambilnya adalah web karena dia berada di public website ya. Ya, nah, kemudian kita connect. Nah, lalu kita masukin URL-nya. Kita misalkan ambil URL yang mana ya? Yang paling baru aja deh. 2020. Ya jelas nggak ada 2021. 2020. Oke. URL. Nah, dia biasanya akan meminta authentication. Ada beberapa jenis authentication. Anonymous, Windows, Basic, Web API, dan Organization. Organization ini yang kita pakai Azure Active Directory ya. Nah, karena Pemprov DKI tanpa perlu username password ya, website data.jakarta.go.id nggak perlu username password, kita pakai aja di sini yang anonymous, kita connect. Dapat datanya loh. Oke, dapat. Oke, cuma ada satu kolom. Nah, ini akan lebih mudah kita. Oke, ada tahunnya, provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, agama, dan jumlah. Oke, kita load aja ya, langsung. (1570). Oke. Tahun kita balik ke bagian sini dulu, kita format ya. Kalau jumlah ini tentunya bakalan ada koma di belakangnya. Kita pakai bukan koma belakang, sorry, ada delimiter kayak titik gitu ya. 1000 kan 1000 gitu ya. Tapi tahun dia itu bukan sesuatu yang dilakukan penjumlahan. Jadi kita do not summarize ya. Jadi kita akan lebih banyak bermain dengan kolom jumlah. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, baik dari sini ya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, ini kan sesuatu yang berjenjang. Jadi kita buat aja sebuah jenjang, yang mana misalkan provinsi jadi atas. Kita buat create hierarchy. Nah, jangan provinsi hierarchy, kita kasih nama area hierarchy. Oke. Kemudian di bawah provinsi ada apa? Di bawah provinsi ini ada di bawah provinsi ini ada kabupaten kota. Nah, itu hierarki. Nah, kemudian di bawah kabupaten kota itu ada apa? Ada kecamatan. Di bawah kecamatan ada apa? Ada kelurahan.
Nah, sekarang kita buat visualisasi yang pertama. Oke, visualisasi pertama itu adalah pie chart. Nah, area hierarki kita masukkan. Kemudian yang jadi ini adalah jumlah. Ada berapa data? 11 juta data. Kalau misalkan kita drill, oh ya tentu saja, detailnya adalah agamanya. Itu ya. Oh, saya salah visualisasi. Semestinya kita bentuk dalam bentuk matriks dulu. Nah, baru benar kayak gini. Ya. Gitu. Kalau yang tadi pie chart, semestinya yang ada di sini lah agama. Kemudian, nah yang membagikan adalah legendnya kan yang agama ya. Nah, ini udah lebih clear ya. Oke, kita biar aja pakai warna yang dia kasih. Oke. Terus apa lagi kita lakukan? Sebenarnya kalau udah report untuk 1 tahun sih udah kelar ya. Cuma kita mau lihat kayak gini. Misalkan di satu tempat itu agamanya apa gitu ya. Aliran kepercayaan sekian, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih sebenarnya udah kelar sini. Kita pembuatan report. Tinggal kita creativity aja ya. Nah, tapi gimana kalau kita pakai yang tahun-tahun sebelumnya? Untuk kita bisa pakai tahun-tahun sebelumnya, kita transform data dulu. Nah, kalau kayak gini kita ganti aja nih. Data 2020 lah. Oke. Kita lihat struktur datanya ada yang benar nggak? Tahun ini tahun ini adalah teks. Oke. Replace current. Sebenarnya saya ke sini dulu sebelum yang tadi ya. Oke, ini adalah provinsi. Semoga nggak break ya. Saya lupa. Semestinya ke sini dulu. Kabupaten, kota, kecamatan. Karena males mengetik semuanya, salah dikit malah jadi akhirnya lebih salah lagi. Kelurahan. Kemudian agama. Kemudian jumlah. Oke. Nah, sekarang kita mau masukin data 2019. Semestinya strukturnya sama ya. Kalau strukturnya sama, kita cuma tinggal duplikat aja nih. Duplikat. Nah, kita ambil URL tahun 2019. URL 2019. Mana 2019? Oke, 2019. Kita ambil URL-nya. Ya. Sorry, semestinya kita ke sini. Nah, kita ganti di data source-nya. Data source-nya 2019. Nah, ini cara curang. Data 2019. Nah, lihat kan ada perubahan kan? 2019. Strukturnya sama kah? Strukturnya sama. Nah, sip, strukturnya sama. Kalau strukturnya sama, kita snipping tools dulu. Ya. Kita snipping tools dulu, pastikan bahwa ini modelnya kayak gini. Nah. Oke. Kita sekarang merge. Bukan merge, sorry, append. Kalau merge itu kan ke kanan ya, append itu ke bawah. Append 2019 tambah 2020 kita tambah 2019. Continue. Oke, ini adalah public data. Data masuk nggak?
Oke, data masuk ya. Tapi kenapa ada yang blank ya? Sebentar, sebelum dia append ada yang blank ya? Oh, oke. Ulang lagi ya, append query. Kita append 2019. Whatever lah. Jalanin dulu deh. Nggak ada filter query by the way. Sekarang kita close and apply. Nah, ini nggak benar ya. Kita masih ada filter, masih ada slicer. Slicer itu di yang valid itu 2020 ya. Slicer itu ada di tahun. Nah, kita coba boleh pilih satu. Oke, slicer itu tahun. Tapi, ya, kalau misalkan ini adalah tahun, oke, tahun itu harusnya jadi legend bukan kan? Sorry, tahun itu jadi aksis, kemudian area hierarki itu jadi jumlah itu jadi value. Kalau 2 tahun. Nah, kemudian agamanya jadi legend, door. Nah, oke. Nah, kita karena ini dua agak sedikit mengecoh ya. Oke, kita bikin satu duplicate page ya. Kita pindahkan bahwa ini itu ada semestinya ada di karena ini nggak boleh nih. Yang satu pergerakan dari tahun ke tahun, sedangkan yang satu lagi ini adalah mesti pilih tahunnya tahun berapa gitu. Kenapa ada yang blank? Ternyata ada yang blank. Oke. Kalau di tempat yang data yang blank, oh provinsinya kosong juga cuy. Kenapa ya provinsi kosong? Oke. Ya beginilah kita bermain dengan data Pemprov ya. Sabar. Nah, gara-garanya ini nih. Tuh, 2019. Tuh dia biang keroknya. Oke, kita benerin dulu datanya. Bisa nggak kita pakai fill? Fill down. Nah, ini juga fill
sebelum dia masuk dulu ya. Jangan diapain dulu. Jadi biarin dia di filter row, nggak usah filter row. Oke, dia transform fill down. Ini juga fill down. Masih ada blank nggak? Masih ada blank loh cuy. Oke, fill down berarti nggak salah. Oke. Nah, replace value, kita replace value. Replace value. Replace value di kolom tahun. Oh ya, kita descending. Nah, descending ada berapa row sih? 1000 row lebih ya cuy. Kita fill down sih sebenarnya. Tapi fill down ini yang perlu kita lakukan nanti di kolom yang mana? Berapa baris ini? Oke, ini dia. Nah, fill down. Oke. Provinsi diganti ini apa sih? Copy paste aja kali ya. Oke. Kita di sini lakukan replace. Kosong jadi door. Oke. Masih ada kosong? Nggak ada. Oke, ini selanjutnya kita ganti nama query, kemudian kita append. Tadi mana append? Pilih ini, transform, home, append query. Jadi appendnya kita ulang ya. Data 2019. Karena 2019 sudah kita load, kita bisa unload. Oke, continue. Oke, close and apply. Kosongnya masih ada? Masih ada kosong. Tidak ada kosong. Oke, kosong udah nggak ada ya. Data juga udah. Oke. Sekarang kita load lagi tahun sebelumnya. Nah, kan kita udah ngebentuk pola nih. Sekarang cuma kita load tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2018. Oke, semoga data konsisten ya.
Tadi mana Power Query? Oke, URL kita taruh sini dulu. Nah, kita dari ini adalah kita duplicate. Oke, konsisten, semoga konsisten. Oke, konsisten datanya ya. Ada kolom kosong. Ada yang kosong. Lalu jangan di unload dulu. Nah, kita tambahkan lagi. Tadi mana? Lupa terus saya. Oke, kita ke append query. Udah keringetan nih. ...2018... udah masuk, tahun ada 3. Oke, udah masuk. Kita duplicate lagi. Nah, sekarang ke 2017. Kita append lagi. Seperti biasa kita disable load. Oke, 1 tahun lagi aja ya. Anda bisa ulang-ulang ini ya. 2017, 2016. Oh, duplicate. Ada 0, bagus, ada 0. Yalah, kita biarin dulu. Kita append dulu ya. Append query. Oke. Kok ada 0? Kita lihat di sini ada yang 0. Oke. Apa ini? 0. Oke. Kenapa ada 0 dan ada 0? Why? Kalau gitu kita replace value. 0 dengan 0. Oke. Biasalah data 5 tahun, pejabat udah ganti, itu kan, atau mungkin programmer udah ganti, strukturnya berubah. Kita ke report kita. Oke, dari tahun ke tahun udah bisa kelihatan. Gitu ya. Karena satu ya terlalu dominan, terlalu tinggi ke bawahnya jadi nggak kelihatan. Tapi udah bisa kelihatan ya bahwa ini ada pergerakan dari tahun ke tahun itu seperti apa. Atau kita buat jadi seperti ini. Nah, kenapa dia ada 2 data ya? Aduh, ada beberapa yang nggak konsisten ya. Oke. Ya, kira-kira itulah ya.
Kalau nggak ada kekurangan konsistenan data, misalkan ini adalah rename year on year. Nah, year to year bukan year on year. Kalau ini yearly. Jadi Anda bisa filter di bulan ini berapa. Nah, nanti file Power BI ini bisa Anda download di URL pada kolom deskripsi ya. Oke, Anda bisa bikin report, berbagai jenis report lainnya. Apalagi yang bisa kita buat? Udah sih ya kayaknya, coba kita membandingin, yang penting satu sama lainnya itu seperti apa. Udah bisa kelihatan lah karena sini. Misalkan kita mau salah satu agama, misalkan Islam. Nah kelihatan, ini kan terfilter. Atau kita pilih dua, tekan kontrol ya. Nah, itu kelihatan. Gitu. Sekarang saya save. Misalkan ini adalah agama DKI. Nanti URL download file PBX-nya bisa Anda download di link di kolom description. Oke, itu tadi bagaimana kita ngoprek live. Ya, tadi ada satu momen saya cut dikit karena ada conversation WhatsApp masuk. Tapi begitulah bagaimana kita gampangnya sebenarnya mengolah data di Power BI ya. Kita dari data source bisa kita olah di Power BI dan memunculkan ke dalam report. Dan ketika kita tambahkan data source-nya lagi, reportnya pun terupdate. Oke, untuk sekarang itu dulu.